Saya pernah gitu, ada satu orang tua, saya ngomongnya agak kasar. Terus dia bilang, kamu tak adab, kamu masih muda, kamu nggak punya adab, saya lebih tua. Saya bilang, saya pengen punya adab sama antum. Kalau antum itu menjaga adab kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Ya walaupun anak nggak membenarkan ya apa perbuatan saya. Cuman lucu gitu, ada orang nggak punya adab kepada sahabat, terus nasihatin orang tentang adab kan. Diskusinya apa tadi ya? Terputus Ustadz Ilman. Kayaknya mentok sama Ustadz Rifu. Ibnu Syihab akhirnya gagal membuktikan kalau Hakam bin Abil As itu sahabat. Di Hakam ini sahabat versi usuli atau muhaditsin tadi? Kalau ditemukan riwayat yang mengatakan Hakam bin Abil As mati dalam keadaan iman. Kalau ada riwayatnya, baru tidak ditemukan ya Ustadz Irfan ya. Baru sepakat. Kalau saya Ustadz, mohon maaf ini pendapat saya. Ustadz Irfan boleh sepakat boleh tidak. Kalau saya itu, kalau sudah seseorang itu dilaknat sama Nabi, ya, diusir kayak begitu, ya itu tanda-tanda iman itu udah nggak ada bagi saya pada Hakam bin Abil As. Nabi SAW, ana rasa nggak akan melaknat seseorang mukmin, kemudian seseorang yang bakal mati kan. Bahkan Nabi kan ngasih didoakan matinya dalam keadaan jelek kan, Hakam itu kan. Tapi riwayat itu mungkaroh menurut Az-Zahabi bi Mafun. Nanti kita kaji lagi. Karena itu banyak itu yang sampai Sayyidah Aisyah itu pernah ngomong juga bahwa Hakam itu rajulun la'inun. Ya intinya begini loh, konsep masalah sahabat disandingkan dengan Hakam ini udah nggak nyambung. Emangnya ada Sunni yang ngagung-ngagungin Hakam? Antum pernah dengar ada ulama bilang Hakam bin Abil As radhiyallahu anhu, ada yang gitu? Enggak ada. Belum ada, nggak ada pun bi Mafun. Kalau misalnya ya begini ya. Oke, membuktikan misalnya Abu Hurairah itu sahabat, itu gampang. Antum cari fahuwa sahabiyun jalil itu ribuan mau cari di kitab-kitab. Fahuwa minas sahabah, banyak. Atau misalnya siapalah Jabir bin Abdullah. Tapi masa Hakam bin Abil As ini dianggap sahabat satu aja yang menyatakan dia fahuwa sahabiyun atau fahuwa minas sahabah? Gak ada, satu aja gak ada, terus maksa banget. Ya beliau itu kan tadi mengutip dari Tamyizus Sahabah Syiaru A'lan Nubala Az-Zahabi. Ya, kenapa Hakam itu dimasukkan mereka gitu kan, itu aja sebenarnya bi Mafun. Kalau Syiar A'lan Nubala itu kan memang bukan kitab tentang biografi sahabat doang. Itu Hajar Tamyizus Sahabah. Tamyiz sahabat juga banyak yang bukan sahabat dimasukin ke situ. Malah tamyiz itu untuk membedakan biar orang itu tahu mana yang sahabat, mana yang bukan. Fulan ini siapa. Ana bisa kasih antum ratusan nama di tamyiz di Isobah ini yang bukan sahabat banyak. Itu sama ketika Ibnu Syihab itu dulu bilang masalah Abdurrahman bin Muljam sahabat karena ada di kitab, ternyata di kitab itu ada Najasyi yang jelas bukan sahabat, ada fulan. Jadi bukan hanya karena masuk di kitab itu berarti sahabat. Memang Habib izin. Ini soalnya gini, Bib. Ketika pendapat Ustadz Ibnu juga, orang munafik itu dimasukkan ke sahabat. Itu kan dalam artian begini, Habib. Kesepakatan di takrif sahabat ini kok masih rancu gitu. Kalau dialog sama Ustadz Ibnu itu. Kenapa? Karena orang munafik. Betul. Itu yang kemarin mau saya jawab tapi lupa itu. Anehnya ini mumpung teringat. Jadi takrif sahabat ini sebenarnya dia takrifnya itu ijma atau ada ikhtilaf dalam mentakrif sahabat ini bi Mafun? Udah jelas sebenarnya bukan ada ikhtilaf ya, beda metodologi gitu. Kalau usuliyin itu punya konsep karena konsep itu berkaitan dengan ilmu usul, adapun muhaddisin punya konsep yang kaitannya dengan ilmu periwayatan hadis. Betul nggak Ustadz Hilman? Kalau ada salah diluruskan. Jadi masalah sahabat kulum udul, sahabat tu pan aman lakian nabi wa aman nabi mata alal iman, itu urusannya dengan periwayatan. Oh gitu.
Iya. Tapi kalau orang munafik masuk ke usul apakah hukum hadis gitu? Nah, baik, ini penting masalah orang munafik. Ya. Orang munafik itu jelas bukan sahabat, maupun versi usuliyin maupun versi muhaddisin. Dua-dua versi sahabat, munafik bukan sahabat. Nah, yang bentar. Ini belok mana ya? Tadi Afan, Ustadz Ilman, tadi kan ada di sepil Ustadz Ibnu. Siapa Muhammad Ali Assegaf ya? Ustadz Ilman tadi ya, guru beliau. Hasan bin Ali As-Sakho. Ah, itu siapa Bim Makfun? Hasan itu ya Ibnu Syihab versi Arab lah, Ibnu Syihab versi Arab. Itu orang Yordania, memang bermasalah pemikirannya tentang Muawiyah ya sama. Enggak, dia Syiah, Bim Makfun. Enggak, ya sama ya. Dialah Ibnu Syihab ini ngikutin orang-orang seperti itu. Jadi Ibnu Syihab ini ketemu sama orang yang muridnya orang itu. Terus Ibnu Syihab diajarin sama orang itu. Akhirnya Ibnu Syihab berpemikiran seperti sanadnya lewat si Hasan bin Ali ini. Hasan bin Ali ini tapi enggak Syiah ya, Bim Makfun ya, enggak Syiah ya. Gimana ya? Dia itu bukan berangkat dari Syiah Imamiyah, tapi pemikirannya tentang masalah sahabat ini ada kemiripan dengan Syiah, penyimpangannya ada kemiripan. Tapi mau dibilang Syiah, dia nggak percaya imamah, nggak percaya dia imam. Oke. Masih hidup, antum bisa lihat di YouTube itu banyak video-videonya. Mirip siapa dulu? Syaukani. Bin Farhan. Lain lagi. Oh, itu lain juga lagi. sama. Itu juga Ibnu Syihab versi Arab Saudi. Itulah. Error. Kalau Anda bilang error. Ibnu Syihab itu buku-bukunya itu banyak yang persis sama buku-bukunya Hasan Farhan Maliki tentang Muawiyah. Anda lihat kok sama semua. Masalah orang munafik itu penting ya, perhatikan. Ibnu Syihab itu kan sering bawa. Nabi aja kata Allah la ta'lamuhum kan gitu kan, yang dibawa sama dia kan. Nabi nggak tahu siapa orang-orang munafik itu. Nah, ini kacau ini pemahaman yang kacau. Memang di saat itu Nabi ada tidak tahu kepada beberapa mereka, tapi kan ada ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan nanti Allah akan bongkar kedok-kedoknya orang munafik satu persatu, ada ayatnya. Sampai ketika sudah ilmu tentang siapa sahabat siapa bukan itu ditulis setelah Nabi wafat jauh, setelah para sahabat sudah wafat, itu sudah maklum indal muslimin siapa yang munafik siapa yang enggak, udah kebongkar semua. Sebelum matinya itu kebongkar semua mereka. Bagaimana Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu itu kalau munafik nggak mau nyolatin, ya maka ketika ada orang meninggal Hudzaifah diajak nyolatin nggak mau, satu tanda munafik. Jadi ketika pada akhirnya itu terbongkar siapa yang munafik siapa yang tidak, dan jelas munafik itu nggak termasuk sahabat dalam definisi usuliyin maupun muhaddisin. Nggak beriman kok, orang munafik itu kan nggak beriman. Ya Bib, tadi ada data yang dibawakan oleh Ustadz Ibnu ini. Bahwa adalatus sahabah ini nggak ittafaqo ulama ahlu sunnah tentang adalatus sahabah begitu. Nah bahkan tadi ada ditampilkan data, ada yang ulama ahlu sunnah itu menjaroh sahabah. Termasuk siapa tadi Ustaz Ilman yang data yang ditampilkan? Lupa tadi, Abdullah apa tadi? Al-Balawi. Muhammad bin Yahya Az-Zuhali. Itu ada sahabat yang bai'ah tahta syajaroh dijaroh sama siapa tadi itu, ada datanya ditampilkan. Abdurrahman bin Udais kalau tidak salah namanya. Abdurrahman bin Udais. Nah pertanyaannya Ustaz Bim Makfun, apakah adalatus sahabah ini di ahli sunnah ini ittafaqo begitu Bim Makfun? Karena tadi faktanya hatta antara usuli dengan muhadditsin itu ikhtilaf tentang sahabah ini. Bagaimana Bim Makfun melihat hal ini? Mungkin Ustadz Hilman yang lebih tepat menjawab. Silakan Ustadz Hilman. Saya Bang Repo lihat di usuli al-madkhul kan usuli Hanafiyah yang pakai konsep sahabat, takrif sahabat usul itu Hanafiyah. Nah di al-madkhulnya punya siapa ini? Punya Abdul Hamid At-Turkmani, dan beliau nulis kitab Al-Madkhul ila Usulil Hadis ala Manhajil Hanafiyah. Itu di bab adalatus sahabi beliau mengatakan li sahaba bi asrihim khosisoh wa hiya annahu la yus'al an adalati ahadin minhum bal zalika amrun mafru'un anhu bikaunihim alal itlaqi mu'addalin binususil kitab wa sunnah wa ijma'i man yu'taddu bihi fil ijma' minal ummah fattafaqo ahlus sunnah wal jamaah ala anna jami'as sahaba udulun
kabiruhum wa sogiruhum man labasal fitan aulah. Sama dengan redaksi yang dibawa oleh Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitab Manhalul Latif. Sama. Nah, tadi muncul nama Mazuri ya, Ustadz Ilman ya. Ya, Mazuri ini punya maukif seluruh sahabat itu nggak udul, begitu atau gimana tadi Ustadz Ilman? begini kata Al-Mazuri. Mana tadi ya? Al-Mazuri, yang bawa Al-Mazuri sebenarnya apa namanya? As-Suyuti dalam Tadribur Rawi. Kan Al-Mazuri itu dalam kitabnya Syarhil Burhan, beliau mengatakan lasna nakni biqaulina as-sahaba udulun kullaman ro'ahu sallallahu alaihi wasallam yauman ma auzarohu lamaman. Nah, dia bilang maksud kami dalam mengatakan semua sahabat udul, dia sudah mengatakan, Al-Mazuri itu sudah mengatakan semua sahabat udul. Cuman yang kami maksud dengan semua sahabat udul bukan semua orang yang hanya melihat Nabi hanya satu hari atau menziarahi Nabi hanya sekedar awi jitama abihi ligordin wan sorfa, atau cuman berkumpul dengan Nabi karena ada hajat, ada kepentingan kemudian pergi. Wa inna mana nibihi, yang kami maksud dengan semua sahabat adalah alladzina lazamuhu wa azaruhu wa nasoruhu. Yang kami maksud dengan semua sahabat udul adalah orang-orang yang mulazamah dengan Nabi, azar dengan Nabi, kemudian sahabat yang dipakai adalah konsep sahabat usuliyin, bukan muhaddis. Karena kulluman ro'ahu sallallahu alaihi wasallam itu identik dengan pernyataan muhaddis. Al-Mazuri itu kan meyakini adalah sahabat. Tapi sahabat itu yang mulazamah sama Nabi, membela agama Nabi, duduk sama Nabi, bukan yang pernah ketemu sekali dua kali terus nggak ketemu lagi lah. Dalam definisi itu pun, mohon maaf ya, sahabat sekelas Muawiyah pun tetap nggak keluar dari definisi sahabat kalau pakai definisi Al-Mazuri tadi. Iya. Karena Muawiyah itu lazamu, benar nggak Ustadz Ilman? Ikut perang Tabuk, ikut Ghazawat sebelum Tabuk ke Bani Thaqif, bela sama Nabi perang Hunain, ikut banyak itu membenasoru alazamu Muawiyah. Ya, bukan berarti saya mau membela mati-matian Muawiyah, tapi dengan definisinya Al-Mazuri itu pun Muawiyah masih sahabat. Nah, yang mau diserang Ibnu siapa dengan yang sekali pandang dua kali pandang ini? Iya. Karena tadi yang Ana sampaikan juga ke Ustadz Ilman, Ana baca di ta'rifatnya Jurjani, ikhtalafal ulama fi ta'rifis sahabah itu. Berarti itu yang dimaksudnya adalah antara usuliyin dengan muhadditsin, begitu ya Ustadz Ilman ya? Ya. Soalnya begini Ustadz, usuli itu ketat, cenderung ketat, apalagi kalau kita bawa ke konsep Hanabila yang mengatakan qaulu sahabi hujjah. Nah, ketika terjadi itu saat Ilman Ana baca Imam Ghazali, bahkan dia bilang pendapat bahwa qaul sahabat itu hujjah, pendapat bahwa khulafaur rasyidin itu hujjah, pendapat Abu Bakar dan Umar itu adalah hujjah, itu qaulun batilun indana. Itu kata Imam Ghazali, Ustaz. Ya, karena Ghazali Syafi'i. Ada perbedaan ketat di antara qaulu sahabi itu 227. Fatwa Sohaba. Ustadz Ilman nyari ini Ana bacakan yang Al-Mustasfa ya. Qaulus sahabi wa qad dhahaba qaumun ila anna madhhabas sahabi hujjatun mutlaqan wa qaumun ila anna hujjatun in khalafal qiyas wa qaumun ila annal hujjata fi qauli Abi Bakrin wa Umar khosata liqaulihi sallallahu alaihi wasallam iqtadu bil ladzaini min ba'di wa qaumun ila annal hujjata fi qaulil khulafa'ir rasyidina idza tafaqu wal kullu batilun indana fa inna may yajuzu alaihil ghalatu wasahu wa lam tathbut ismatuhu anhu
fala hujjata fi qawlihi fa kaifa yuhtajju bi qawlihim ma'a jawazil khata. Itu kata Imam Ghazali. Saya baca beberapa pendapat Bang Repo. Hanafiyah di dalam qaulu sahabi hujjah. Ini pun ada dua pendapat. Kalau yang mutaqaddimin, qaulu mutaqaddimin Hanafiyah itu hujjah. Mutaakhirin Hanafiyah punya dua pendapat hujjah serta. Kalau pendapat pertama qaulu sahabi hujjah mutlaqon ay wafaqul qiyas aw khalafahu. Ketika mukhalif dengan muwafiq lil qiyas tetap hujjah. Pendapat kedua la yajibu taqliduhu illa fima la yudraku bil qiyas wa amma fima yudraku bil qiyas fala yajibu taqliduhu. Kan hujjah berarti kalau mukhalif lil qiyas. Ada tiga pendapat. Ada pendapat ketiga dari Hanafiyah, taqlidu sahabi wajib idza kana min ahlil ijtihad wal fatwa walam yujad min akronihi khilafu dzalik. Amma idza khalafahu ghairuhu fala yajibu taqlidul ba'di illa bid dalil. Tiga pendapat Hanafiyah. Indal Malikiyah qaulu sahabi yuhtaj bihi. Hingga Syafi'iyah dua pendapat. Pendapat yang masyhur kama naqalahu anhu Imamul Haramain Al-Juwaini kemudian Ghazali annahu la yuhtaj bi qauli sahabi fil jadid. Itu qaulul jadid. Qaulu sani pendapat kedua innahu yuhtaju bihi idan dhamma ilaihil qiyas. Kalau masuk ke dalam qiyas fayuqaddamu hinaizin ala qauli sahabi akhar. Pendapat Syafi'i. Hanabilah ya hujjah, jelas Hanabilah hujjah.